timbangane apa utang untuk makan, tak kayak poso aja gitu ya. Kalau di sini kan karena sudah dijamin oleh pondok ya, puasa itu ya merupakan apa tantangan berat ya. Kalau dulu kan ono unsur rodok terpaksa ya, walaupun ya akhirnya jadi biasa gitu ya. Jadi itu ya, sering puasa. Kemudian olahraga teratur di sini sudah ada, itu diikuti ya. Lanjut. Ini sampai jam berapa Ustaz? 9:30 ya. Sama tanya jawab ya. Iya, ya. Jadi mungkin nanti 9:15 ada yang nanya. Kalau tidak ada saya lanjutkan karena slide-nya ini ada 130-an kalau tidak salah ini. Ini masih 25 kayaknya slide-nya. Jadi ini ya. Jadi teman-teman sekalian, dari pengalaman hidup saya ya. Saya ini kan sudah kepala 5 ya. Jadi sudah di atas 50 ya. Dari waktu saya SD, cita-cita saya kan pengen masuk SMP negeri ya. Alhamdulillah bisa masuk SMP negeri terbaik di Gresik, SMP negeri 1 ya waktu itu ya. Ya sebenarnya karena tadi ya tradisi keluarga itu pokoknya kalau yang laki ke negeri gitu ya, kalau yang perempuan ke madrasah atau ke pondok. Karena tidak ada apa, seperti saya sekarang ini kan mengusahakan anak saya mau ke pondok, walaupun saya kadang tidak tega ya. Kalau orang tua itu kadang tidak tega loh ya, mondok no anak itu ya. Karena kan harus jauh, terus juga ya opong kone. Tapi di sini alhamdulillah terjamin ya. Kemudian setelah itu kan di SMP negeri kan tidak jaminan ya bisa masuk SMA terbaik ya, harus belajar dan lain-lain. Dongo akhirnya masuk SMA negeri. Masuk SMA negeri juga gitu kan, tidak jaminan ya bisa masuk perguruan tinggi yang baik ya. Seperti teman-teman ini kan bisa nggak kok nang negeri gitu. Atau kalau yang cita-citanya kayak anak saya itu pengen jadi dokter, bisa nggak gitu. Nah itu kan juga harus berdoa lagi gitu. Setelah jadi dokter kayak saya juga belum berarti selesai masalah ya. Ternyata setelah jadi dokter itu masih mikir bojoku sopo yo gitu. Ya, nanti kan kalau sudah kayak Ustadz Tova, Ustadz Syarif ini kalau sudah ngajar kayak Ustadzah itu kan terus mikir ya, bojoku sopo yo ngono kan. Repot golek bojo, ndonga meneh ya Allah beri jodoh. Sudah dapat istri atau suami apa berhenti masalah? Berhenti masalah apa enggak? Apa masalahnya apa meneh wis duwe bojo iku? Wah, kok turun dikei anak yo. Saya kebetulan emasnya ini Mbak Rida yang putri saya itu agak lama ya. Saya setelah nikah itu belum punya. Jadi tahun pertama belum, tahun kedua belum, tahun ketiga ini kalau Rioyo bingung juga itu kalau harus bertamu itu kan mesti ditakoi ya apa wis hamil ta bojone gitu mesti. Paham ya yang dari Batam sama NTB ya bahasa Jawa? Belum paham ya? Ya apa nanti kalau apa Rioyo hari raya. Akhirnya ya berdoa lagi supaya punya anak. Selain punya anak juga mikir harus beli rumah ya kan? Mosok kok ikut di pondok mertua terus kan gitu ya. Ya, setelah punya anak selesai enggak? Apalagi sekolah anaknya kayak ini kan ya. Orang tua juga bukan enggak mikir ini ya. Ya opo kok mari teko pondok gitu kan, mikir lagi ya. Setelah apalagi tadi punya anak, keturutan kan alhamdulillah. Apalagi yang dipikir? Ya, ngawinno anak ya. Mari anaknya kawin mikir mana kok turun duwe putu kan gitu ya. Jadi itu kehidupan ya. Akhirnya saya terus ini ya dari hasil apa berkali-kali berdoa, berkali-kali apa mengalami hal-hal seperti itu, doa itu ternyata yang paling mustajab itu ya doa sapu jagat itu. Apa doanya sapu jagat? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Jadi itu. Jadi misalnya nanti adik-adik ini ya, kan ada berdoa. Kayak anak saya itu kemarin ya tuh ya Allah mudah-mudahan bisa masuk perguruan tinggi negeri. Ya kalau masuk, kalau enggak kan akhirnya bisa asam lambung yang datang ya. Tapi kalau ya Allah
berilah saya perguruan tinggi yang terbaik buat saya. Saya sudah berusaha. Tadi kan Allah memberi jalan kebaikan dan jalan keburukan. Saya sudah belajar, sudah ikut bimbingan, sudah mematuhi saran dari ustadz ustadzah, patuh pada orang tua. Kalau misalnya saya nggak masuk di perguruan tinggi negeri, mungkin itu yang terbaik buat saya, gitu. Jadi itu tadi, yang penting bahagia. Apapun yang kita alami ya, itu adalah kunci dari kehidupan. Kalau kita misalnya harus negeri, misalnya gitu ya bisa stres ya. Sekarang kan banyak itu yang nggak kuat dengan beban hidup ya, karena dia nggak bisa mencari sisi positif ya. Tadi itu ya hanya kena jerawat titik aja wis sudah bingung ya. Jadi ada cerita ini ya sambil memberi dongeng pada yang ngantuk-ngantuk ini biar tidurnya tambah nyenyak ya. Jadi ada dongeng ya. Ada seorang santri yang sedang mondok ya. Dia mengeluhkan, biasanya dulu kalau masih ada Pak Yai Imam Mawardi almarhum, itu kan banyak ya orang-orang yang menyampaikan masalah-masalahnya ke Pak Yai untuk diberikan solusi maupun diberi doa ya. Termasuk para santri. Nah ini ada santri yang datang ke Pak Yai. Pak Yai, ini bagaimana Pak Yai? Masalah saya ini berat. Orang tua saya kesulitan ekonomi gitu misalnya ya. Kesulitan ekonomi sehingga tidak bisa ngirimi lagi ke saya gitu misalnya ya. Ini bagaimana gitu. Kemudian Pak Yai pun menyampaikan ke santri tersebut, ya wis kan kamu kan menganggap masalahmu itu kan berat gitu ya. Coba sekarang kamu cari orang yang masalahnya lebih berat lagi. Siapa itu? Ternyata ada dari pondok itu yang orang tuanya itu ada yang sudah meninggal. Itu kan lebih berat dari kamu. Itu aja bisa gitu ya. Artinya jangan kamu hanya terpaku pada masalahmu saja gitu. Nah sekarang ayo kita kebetulan di belakangnya pondok kayak di sini ada nggak ya, kayak ada kolam gitu ya, ada kolam. Dia diajak untuk ke kolam itu oleh Pak Yai ya. Kemudian kebetulan kolamnya itu bersih ya. Kayak saya di desa dulu itu air minum itu dari kolam ya. Kebetulan di sana airnya bersih. Nah sekarang coba kamu ambil air kolam itu 1 gelas, kemudian di dalam gelas itu beri garam 1 sendok. Lalu diberi garam, diikuti kemudian diminum. Bagaimana rasanya? Asin. Sekarang coba air kolam ini kamu beri garam 5 sendok, terus airnya kamu minum. Bagaimana rasanya? Air 1 kolam besar diberi 5 sendok, asin apa enggak? Enggak. Jadi akhirnya dari sini bisa kamu simpulkan bahwa masalah atau air asin itu kan ada yang sama-sama 1 sendok, tergantung hatimu. Kalau hatimu hanya selebar atau seluas gelas, maka kamu akan terpengaruh dengan masalah itu. Tapi kalau hatimu itu seluas danau, seluas telaga, maka masalah itu seperti garam 1 sendok, bahkan 5 sendok pun tidak memberi efek, tidak membuat airnya menjadi asin gitu ya. Artinya apa? Artinya adalah bahwa kalau kita punya masalah, jangan menganggap masalah itu besar, tetapi ingatlah bahwa ada Allah yang maha besar. Yang lebih besar itu ada, yaitu Allah yang akan menyelesaikan masalah. Termasuk tadi mencari orang-orang yang ternyata masalahnya lebih berat lagi dari kita dan mereka kuat. Ini ada yang jadi ketua kelas di sini ada. Ya, Mas Ramadan ya. Saya waktu SMA kebetulan juga jadi ketua kelas ya. Atau sekarang inilah jadi ketua RT. Atau kepala rumah sakit, direktur.
Itu kan masalah itu kan macam-macam ya. Kalau ketua RT itu ada tetangga yang mengeluhkan tetangga iku nek parkir sembarangan. Itu ya ning ketua RT. Ono meneh kemarin itu yang warga itu yang menjadi istri simpanan ya ning ketua RT ya. Kemudian ada lagi yang kesulitan ekonomi ya ke ketua RT. Akhirnya ketua RT itu kan nek gelasnya itu cuma sak cingkir ya. Stres, ada masalah, sak sendok, rong sendok, 5 sendok kasinen yo. Akhirnya muntah ya ketua RT-nya ya. Atau direktur rumah sakit, ada dokter spesialis kan banyak itu spesialisnya ya. Macam-macam, ono sing suka tekoi telatan, ono sing mungkin ngobatinnya nggak pas, pasiennya nggak waras, komplain ya, macam-macam kan. Tapi waktu saya yang terutama itu Mas apa? Jainal ya, Ramadan. Panggilanmu Ramadan apa Rawit? Rawit. Ramadan. Ramadan itu bisa kamu karena lahirnya bulan Ramadan ya. Bisa juga karena orang tuamu itu, kamu tahu tak artinya Ramadan itu apa? Terbakar atau dibakar? Wah iya, jadi kalau Agustus ini kan semangatnya membara ya, seperti orang kebakar ya. Ada orang tuamu berharap kamu itu semangat ya, Mas Ramadan ya. Selain semangat juga karena Ramadan puasaan, jadi kamu juga harus rajin puasa ya. Kamu rajin puasa enggak? Belum. Nah, iya, nanti mungkin dalam perjalanan kamu harus nanya ke orang tuamu, kok aku dijenengi Ramadan? Iya kan aku ben posoan, ojo kakean mangan ae jek lemu. Nah, gitu ya. Kok dinamakan Ramadan apa Bu aku ngono? Iya kan niku Ramadan artinya terbakar, kan niku ben semangat ojo kelentru ae, gak semangat ngono. Iya. Jadi ketua kelas kan semangat ya. Ya. Terus saya akhirnya mikir gini ya waktu SMA itu ya. Kan macam-macam ya. Wayahe wis mlebu kelas ini kantin ya arek-arek iku. Ono gurune ngajar rame ya. Kan itu kan jalan ketua kelas ya kadang-kadang itu ya. Sempat bingung aku. Terus waktu ono misalnya kayak rekreasi. Ya apa iki urunan ono sing gak gelem mbayar ya. Untuk kopi ono sing gak gelem bayar. Kan bingung ketua kelas. Sempat pusing itu ketua kelas itu. Ramai ya. Tapi terus akhirnya saya mikir gini, mosoknya ngurusi sak kelas saya kok bingung. Pak Harto, waktu itu saya SMA itu masih Pak Harto. Pak Harto itu siapa? Presiden yang kedua. Pak Harto yang mikirin wong sak negara gak pusing. Pak Harto itu mangane apa sih? Mangane apa kira-kira Pak Harto? Nasi ya. Malah Pak Harto itu jarene dari Kemusuk kan Solo, warga miskin juga, sering makan apa gaplek dulu itu ya. Pak Harto gak pusing kok, masuk aku pusing. Nah itu baru saya roto tenang. Jadi carilah masalah yang dialami orang lain yang lebih besar ya, sehingga gak pusing. Termasuk sekarang ini kalau ketua RT ya, masuk ketua RT pusing, ketua RW gak pusing kok gitu kan. Termasuk Ustadz Syarif mungkin ini kepala SMA pusing, masuk apa ada rektor yang mengepalai perguruan tinggi dengan banyak fakultas, saya gak pusing. Mestinya yang pusing kan mereka ya. Tadi arek pondok kok pusing kari mangan tok. Nah gitu ya. Setuju ya? Mangan turu sinau. Ngono kok arek pusing bareng lapo ya. Sing pusing kan orang tua sing kudu golek duwe, kudu apa? Memberi masak pada anak-anak yang lain atau anaknya yang lain kan gitu ya. Jadi itu ya. Setuju ya? Ditanamkan ya di benak masing-masing ya. Kongkon sinau kok gak gelem, padahal tugas utama ya mek sinau tok, terus arepe lapo nek gini ya. Ya, sinau ya. Ya, gitu ya. Nah itu jadi kita itu berharapnya memang di kehidupan itu ini ya, lurus lempeng ya. Tapi nanti tidak mungkin jalan itu lempeng terus ya, mesti ada. Nah, ini kita harus siap ya. Jadi sejak sekarang setuju kalau di kehidupan mesti ada masalah, setuju? Iya, jadi kalau kasarannya itu kalau berani hidup harus berani menghadapi masalah. Kalau tidak mau menghadapi masalah maka jangan. Lah, iya kan? Gitu ya. Tapi masalah itu besar kecilnya tergantung kita ya. Ono sing itu tadi ya, duwe jerawat cilik ae wis menganggap koyok masalah wong sak Indonesia negara gak aman ya kayak gitu ya. Padahal jerawat cilik ngene ya. Ada yang begitu, karena tadi gelasnya itu kecil, tapi bagi yang
punya ini hati yang seluas danau atau seluas samudra, alah jerawat cilik ae. Misale ana ustaz sing nyeneni apa ana kanca sing manggil dia misale jenenge Najwa Jerawati sak karep-karepe misale ini ya. Jadi nggak masalah gitu loh ya. Emang gua pikirin gitu ya. EGP ya. Itu insya Allah hati menjadi senang ya. Lanjut. Nah ini ya, jadi supaya kita bersyukur ya. Ini kita kalau sempat melihat pasien di ICU ya, kebetulan saya kan di rumah sakit sering melihat ini ya. Jadi kalau dia pakai oksigen harus bayar itu ternyata 1 liter itu 25.000 ya, nitrogen 10.000 per liter. Dalam sehari manusia menghirup 2.800 oksigen ya. Kemudian sekian liter nitrogen ya. Sehingga kalau sakit harus menghirup itu kita harus bayar mahal ya. Kita sekarang kan coba bernafas ya, nyaman kan, nggak perlu harus pakai selang ya, pakai cungkup ya. Coba kalau misalnya pas sakit sulit napas, nah itu baru kita merasakan ya nikmat Allah berupa udara ini yang kita hirup gratis ini, bagaimana nikmatnya sehingga syukurnya kita alhamdulillah ya. Itu bisa menyehatkan kita kalau kita syukur ya. Lanjut. Nah ini ya, tadi yang saya bilang ya, ada orang-orang yang harus terpaksa cuci darah ya, seminggu 2 kali ke rumah sakit ya. Ada yang rumahnya Banyuwangi ke Malang ya, waktu saya di Lavalet itu ya. Banyuwangi tadi berapa, 5 jam ya perjalanan ya, terpaksa ya, kalau enggak jadi sesek, bengkak semua badannya ya, sehingga harus cuci darah. Lanjut. Nah ini ya, ada 120 pasien per hari yang dicuci ya di Lavalet itu rumah sakit. Kita alhamdulillah tidak perlu cuci darah, ngombe seake-ake ya gembrojok kencingnya gitu kan. Kalau ini kalau banyak minum jadi bengkak kakinya ya, karena ginjalnya gangguan yang nyaring ya. Bisa dibayangkan ya. Jadi kalau kita minum masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian disaring oleh ginjal, baru keluar lewat kencing. Yang bermanfaat diambil ya. Air-air yang bermanfaat itu misalnya air sari buah, buah-buahannya kan mengandung mineral, mengandung protein, mengandung zat gizi, diambil, yang keluar jernih ya. Malah yang racun-racunnya yang keluar. Itu kan subhanallah ya. Allah yang mengatur semua itu, dan kita tidak perlu merintah ginjal saringan, hati saringan, ginjal apa jantung kon berdenyuto kan, enggak ya. Kita tinggal menikmati aja ya. Karena itu tadi man arafa nafsahu arafa rabbahu, barang siapa yang mengenali dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya, karena dia akan bersyukur ya. Lanjut. Nah ini ya, jadi ada yang Pak Nurholis Majid, Dahlan Iskan harus ganti hati ya, karena hatinya terganggu tadi. Kemudian ini ada Direktur PTP itu harus ganti ginjal, Kiai di Malang ada. Kemudian ada famili yang karyawan rumah sakit itu harus amputasi kaki karena kena diabetes ya. Itu kita sekarang kan enak ya. Ya, tadi sudah tak tawarin ya, kalau misalnya ada yang dikasih uang 3 miliar tapi gak punya kaki, bagaimana, mau nggak? Kan nggak mau, berarti kaki kita kan lebih berharga daripada uang 3 miliar ya. Jadi kita ini sebenarnya kaya raya ya, walaupun nggak berupa uang tapi berupa ini ya, nikmat tubuh ya. Di tetangga saya itu ada ya, ya ini untuk apa? Menimbulkan rasa syukur ya. Tangannya itu satu, nggak tahu karena kecelakaan lalu lintas atau karena apa ya. Jadi tangannya tinggal satu ya. Jadi hari-hari dia bekerja itu hanya pakai satu tangan ya. Kemarin ada Pak RW sini itu gara-gara bulu tangkis apa nyemese kegiatan, terus ini tidak bisa gerak ya. Akhirnya dia ke masjid itu gak sarung angel ya, nggak bisa sarungan. Akhirnya nggak ke masjid beberapa hari karena nggak bisa sarungan ya. Ya kita kan enak ya, pakai sarung bisa kamu? Bisa. Jadi kalau pakai sarung alhamdulillah tanganku iso gerak. Aku diuji seminggu tok wis Pak RT wis Pak RW wis RW sini itu wis ampun-ampun deh ya, gak iso olahraga meneh, gak iso nulis ya, itu ya. Apalagi ini yang tetangga yang harus diuji dengan tangannya hanya satu untuk selamanya sampai akhir hayat itu ya. Kita alhamdulillah ya, tangan kita, badan kita lengkap semua. Lanjut. Nah ini ya, alhamdulillah bisa diberi anugerah. Insya Allah katanya Ustadz nanti yang kelas 12 ya. Saya kemarin kebetulan menjadi pendamping ya ke Malaysia ya.